Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku mahasiswa di mana saja berada ya, di seluruh Indonesia ya. Apa kabar malam ini? Apakah sehat-sehat walafiat? Saya harapkan adik-adik sekalian semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke? Kemudian kalau bepergian jangan lupa itu pulang langsung ganti baju, mandi dulu. Bersih-bersih baru pakai yang baru. Bukan yang baru maksudnya apa? Yang bersih gitu, yang bersih dipakai. Ya. Agar area rumah Anda, kos-kosan Anda ya menjadi area yang steril. Sehingga anda tidak jadi OTG, orang tanpa gejala gitu ya kan, membawa kemana-mana virusnya gitu. Anda nggak kena, tapi Anda pembawa gitu ya. Ya adik-adik ya, itulah tips dari saya, tipsnya ya. Ya kalau nggak enak badan langsunglah makan obat apa yang sesuai untuk adik-adikku ya. Apalah yang sesuai obat-obat bebas yang biasa adik-adik pakai, yang sesuai untuk adik-adik makan obat ya, agar supaya tidak berkembang itu demamnya nanti misalnya bertambah parah kan, tubuh kita jadi tubuh kita jadi nggak imun lagi gitu ya, udah kena penyakit ya. Kita minum dulu lah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya imun minum obat. Oke. Ya. Ini kita di Kedai Bu Fitri ya. Lagi ada acara tadi, ada yang meninggal dunia di kampung saya, di desa saya. Di kecamatan, di kelurahan, bukan desa nih ya. Kelurahan Pasar Merah Timur ya, ada yang meninggal, anak teman saya ya, kurang sehat ya, sakit. Ini malam pertama, besok penguburannya gitu ya, besok penguburannya rencananya dikuburkan besok ya, jam 10 WIB ya, karena ada keluarga belum hadir gitu ya. Jadi ini malam pertama gitu. Besok digabung malam kedua dan ketiga tahlilannya, karena masa pandemi dipersingkat tahlilannya, tidak jadi 3 hari jadi 2 hari. Ini malam pertama, besok malam kedua dan ketiga digabung gitu ya, untuk menghindarkan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita pun tadi jaga jarak, kemudian orang pun terbatas gitu ya, teman-teman dekat ya gantian lah gitu ya. Besok mungkin saya nggak hadir karena gantian supaya tidak terlalu ramai, tidak terjadi kerumunan gitu ya adik-adik. Dan saya tetap pakai masker. Ini maskernya di mana saya taruh tadi? Oh, ini maskernya. Karena lagi live saya sendiri, masker saya buka. Oke? Gitu adik-adik ya. Ya jangan lupa protokol kesehatan. Kesehatan itu penting adik-adik. Kalau kita nggak sehat, kita kan nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, iya kan? Adik-adik lah, kalau nggak sehat gimana mau belajar? Kepalanya berdenyut, misalnya demam, sakit kepala, iya kan? Gimana mau belajar gitu? Ya, jaga kesehatannya, apalagi awak kos-kosan ya kan. Tapi ini saya kira masih masih di kampung lah ya, belum kembali ya, daring aja dulu ya. Kalau nanti udah pulih seperti biasa kan, itu jaga kesehatan. Kalau udah normal dulu sebelum COVID lah ya, kan itu kan harus dijaga kesehatan. Jangan sering begadang, mentang-mentang gak ada yang ngawasin di
di kos-kosan. Nah itu pulang-pulangnya larut malam, main gaple gitu ya. Domino kalau kami di sini gitu. Ya boleh sekali-sekali, saya pun mau juga main gitu. Tapi jangan pakai uang, itu judi namanya. Ya nggak boleh ya. Karena ada agama haram dilarang, juga dari segi undang-undang itu nggak boleh perjudian gitu. Ya main refreshing atau main catur, ya olahraga lah gitu ya. Biasakan hidup itu yang positif-positif gitu adik-adik ya. Otak kita itu kalau udah yang positif-positif, dia otak bawah sadar kita nangkap yang positif-positif aja. Otak kita ini kan seperti memory card gitu apa ya, dia lebih canggih dari itu gitu. Kalau bisa kita padanankan gitu ya, otak bawah sadar tuh seperti memory card yang menyimpan data. Ketika dipanggil dengan otak sadar, otak bawah sadar itu, ya muncullah apa-apa yang tersimpan di otak bawah sadar tadi itu. Ya sesuai dengan memorinya kan gitu kira-kira. Kalau di memory card itu kita panggil apa-apa yang kita simpan di HP kita, di dalam dokumen kita punya handphone, kita simpan di memori ya, internal atau eksternal. Di internal aja lah kita anggap gitu, nggak ada eksternal lah gitu ya. Apa-apa kita simpan itu kita bisa panggil kan, kita buka, kita lihat gitu. Nah itu. Jadi yang di dalam memori internal tadi itu adalah memori di dalam otak bawah sadar lah itu. Memori sadarnya manggil itu. Apa-apa yang mau kita buka, kita panggil, kita buka. Keluarlah semua data-datanya. Kita pernah belajar dulu gimana belajar matematika 2 kali 2 berapa. Kok bisa tahu 4? Karena kita pernah belajar, kita simpan memorinya itu kan 4 itu di memori itu, di alam bawah sadar itu. Makanya alam bawah sadar itu simpanlah yang baik-baik gitu adik-adik ya. Sehingga ketika adik-adik ingat kali-kali tambah-tambah kurang-kurang, ya udah hafal gitu. Pasal-pasal hafal gitu. Ya. Kok dihukum gitu ya. Teori-teori ekonomi, kalau di ekonomi ya, pendapat-pendapat apa yang maksud dengan pengantar ekonomi, apa yang maksud dengan pengantar hukum gitu. Ya. Teori fiksi, sponsafik nih ya gitu kan, saya simpan memorinya di otak saya itu. Apanya tadi? Memori saya itulah ya. Ingatan saya simpan kan tentang sponsafik nih itu kan ketika saya belajar kuliah dulu, saya simpan di otak bawah sadar saya gitu. Saya panggil ya ketika saya mau penting, saya panggil, saya buka dokumennya melalui otak sadar gitu. Jadi simpanlah di otak, di memori otak kita tadi itu yang baik-baik, yang positif-positif, sehingga ketika kita buka deh yang keluar yang positif-positif kan. Nah gitu. Tinggal kita print aja di alam nyata ini, print, kita keluar, kita tulis, kita print, kita tulis saja apa tadi, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, saya tulis 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di print, nah itu kira-kira kan seperti itu. Itu buatan Allah lebih canggih lagi gitu. Sedangkan buatan manusia saja bisa seperti itu, apalagi otak kita. Saya rasa bukan terabyte lagi, di atas terabyte, entah apalah namanya, saya pun nggak ngerti lah ya, masalah-masalah memory card ya, laptop dan komputer secara apa ya, tahu dikit aja saya gitu ya. Ya kan? Mungkin jutaan terabyte bisa disimpan di memori otak kita ini sekarang ya. Nah, gitu adik-adik. Oke lah, kita kembali ke cerita kita hari ini tentang hukum. Tadi ada yang meninggal, ya kan? Kalau nggak salah cerita-cerita tadi mungkin dia ada masuk asuransi juga gitu ya. Jadi ahli warisnya bisa menerima asuransi itu. Asalkan dia pegang polisnya gitu kan. Nanti surat kematian sampaikan ke sana ya. Dicek, dan dia memang selama ini bayar premi, ya, continue bayar premi gitu. Ya. Kan ada kewajiban tertanggung itu yang diasuransikan tadi lah ya. Misalnya dia kepala keluarga kan gitu, diasuransikan dan mengasuransikan dirinya ya kan, bisa sendiri, bisa itu diasuransikan keluarganya, asuransikan anaknya,
atau istrinya gitu ya, sebagai tertanggung ya, sebagai tertanggung ya gitu. Dan dia harus oke. Dia harus membayar premi itu sebagai tertanggung ya kan. Agar dia diprotek dengan penanggung. Penanggung memprotek dia sebagai perusahaan asuransi itu, penanggung memprotek seseorang itu karena kita bayar premi gitu ya. Itu nggak usah kita cerita masalah bagaimana maksudnya dulu, itu kan ada di video saya yang lama itu ya tentang asuransi ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 itu kan ada kan tentang usaha perasuransian ya, itu ya di pasal 246 sampai dengan 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga ada. Kalau Lex Generalisnya di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu, tentang kesepakatan juga bisa gitu. Dan nanti cek di itulah ya, di video saya yang sebelumnya gitu. Ini kita cerita masalah tadi ini ya, pembuktian konkret kalau karena dia diasuransikan tadi sebagai kepala rumah tangga, diasuransikan atau juga dia mengasuransikan dirinya sendiri lah gitu ya. Ada polis asuransinya, untuk klausulanya di situ ada, isi perjanjiannya, berapa JUP-nya, jumlah uang pertanggungan, berapa masa kontraknya gitu, 10 tahun misalnya gitu kan. Tapi ini belum sampai habis kontrak dia udah meninggal ya, bisa diklaim. Jadi klaim itu ada 2 kejadiannya. Pertama habis masa kontrak, 10 tahun habis, si tertanggung tadi masih hidup, dia bisa klaim dana dikembalikan beserta keuntungannya gitu, biasanya gitu. Biasanya sampai 150 atau 200% malah gitu dari uang kita itu gitu ya. Kemudian klaim yang kedua karena kematian. Nah gitu. Ini kan asuransi jiwa, kita nggak asuransi barang ya, asuransi jiwa ini gitu. Meninggallah si tertanggung, diklaim lah gitu, dibayarlah dengan syarat polisnya ada, iya bisa ditunjukkan ke pihak perusahaan asuransi, plus preminya tetap dibayar gitu ya. Jangan nunggak gitu ya. Ada aturan-aturan di perusahaan asuransi itulah ya, ya aturan-aturan yang lebih rigid lagi gitu. Tapi secara umum gitu, kalau dia mau klaim asuransi ada polisnya dan dia sebagai tertanggung yang ingin mengklaim, yang meninggal dunia, keluarganya ingin mengklaim tadi ya, premi asuransi dia bayar setiap bulan, bisa bulanan, bisa per triwulan, bisa juga di pembayarannya bisa per semester, bisa per tahun. Kalau kami dulu di asuransi ya bisa begitu ya. Kalau dia murah kan gitu ya, tergantung kita gitu ya. Kalau asuransi jiwa seperti itu gitu. Kalau asuransi barang kan dia beli kita bayar asuransinya, barangnya sudah sampai ke tempat nih, waktu kita asuransikan barang A misalnya, ya, paket handphone misalnya, saya kirim barang nih online, diasuransikan ya kan, tambah asuransi. Kalau harga barangnya misalnya 5 juta, tambah biaya asuransi misalnya 100.000, jadi 5 juta 100.000 ya, itu 5 juta tadi kita anggap tadi bersama ongkos kirim lah gitu ya, 5 juta 100.000, 100.000-nya asuransi. Bila barang itu sampai ke tempat dan terima oleh si pembeli, clear, nggak ada masalah, asuransi udah putus, habis perikatan asuransinya gitu. Kalau barang dia gitu ya, jadi dia per item, dia sampai barangnya ke tempat selamat ya, ya sudah gitu. Nah, kaji kalau barang-barang itu sampai kemana, kalau mulai kapal misalnya asuransi besar misalnya, sampai apakah sampai ke pelabuhan barang itu disampaikan dari pelabuhan Medan ke Jakarta, Belawan misalnya ke Jakarta gitu, ada sampai di pelabuhan,
klausula perjanjiannya. Kalau sampai situ ya udah, sampai situlah gitu. Nggak sampai ke gudang si penerima gitu misalnya. Kalau mau sampai gudang penerima boleh, tapi asuransi kan lebih besar preminya lagi gitu. Karena resiko yang ditanggung oleh si tertanggung kan lebih besar gitu ya, adik-adik ya. Ini dulu lah yang ngopi nih ya. Gitu adik-adik ya. Jadi klaim asuransi itu bisa dua kejadiannya. Kalau di asuransi jiwa ketika dia habis kontrak ya, si tertanggung tadi nggak meninggal gitu ya, nggak meninggal dunia, dia bisa menerima. Habis kontrak dia bisa menerima uangnya kembali plus keuntungan-keuntungan yang seperti dijanjikan di dalam klausula perjanjian asuransi itu. Atau si tertanggung meninggal dunia ketika belum habis kontrak, dibayar dia penuh sesuai dengan aturan klausulanya lah, kan ada di dalam polis asuransinya itu terakan apa yang kewajiban tertanggung, apa kewajiban penanggung gitu. Kalau setahun, belum sampai setahun misalnya, kalau di perusahaan asuransi saya kerja dulu, sebelum setahunnya dibayar 75% gitu masih. Kalau 100% JUP-nya ya 75 juta gitu. Kalau udah lewat dari setahun, dia full dibayar gitu. Itu adik-adik. Ya masing-masing lah varian-varian asuransi kan ada gitu untuk menarik nasabah gitu ya. Adik-adik. Ada reasuransi jadi namanya. Reasuransi itu ini dia adik-adik, misalnya asuransi tempat saya kerja itu, misalnya asuransi A tidak mampu menanggung apa misalnya peluncuran satelit Palapa misalnya dulu, karena satelit Palapa diluncurkan itu kan diasuransikan. Itu misalnya dalam dolar misalnya sampai 10 juta dolar misalnya gitu, misalnya lah, ini kan contoh gitu ya. Perusahaan saya nggak mampu, ini kan asuransi barang, misal barang gitu ya, benda maksudnya, benda ya, bukan jiwa, bendanya lah kita ceritanya, palapanya gitu. Nah, karena saya nggak asuransi kami nggak mampu, ya kan, itu bisa direasuransi. Tempat perusahaan asuransi tempat saya bekerja tadi mengasuransikan lagi ikatan kontrak saya dengan pemerintah Indonesia, Palapa tadi, ke perusahaan di luar negeri misalnya gitu, yang mampu untuk menanggung besarnya klaim asuransi itu, JUP-nya. Nah, jumlah uang pertanggungannya misalnya 10 miliar, perusahaan kami nggak mampu ya, tempat saya kerja nggak mampu. Saya asuransikan kembali perikatan yang dibuat oleh perusahaan saya tempat saya bekerja tadi, perusahaan A itu ya, tempat saya bekerja tadi mengasuransikan lagi ke perusahaan B gitu, boleh, itu reasuransi namanya. Perusahaan A, perusahaan saya tempat bekerja tadi, kalau nggak mampu menanggung yang 10 juta dolar uang JUP-nya, uang klaimnya ya, diklaimnya di 10 juta, nggak mampu 10 juta dolar ya, nggak mampu. Jadi perusahaan tadi mengasuransikan pula perjanjian tadi itu ya, asuransi tadi itu, perikatan tadi itu ke asuransi B yang lebih mampu, misalnya di Amerika gitu, di mana ya, di Jerman, di mana yang kita punya ikatan kerjasama untuk mereasuransi itu gitu. Begitu reasuransi itu. Jadi macam tanggung renteng lah dia, perjanjian tanggung renteng gitu ya. Jadi karena saya asuransikan, jadi saya cuma terima fee lah ya, bagian preminya kan saya buang ke sana nanti. Ya. Premi yang tadi satelit Palapa nih misalnya dapat 1 miliar lah gitu ya,
saya buanglah ke sana. Mungkin saya cuma dapat perusahaan kami, perusahaan A tadi cuma dapat mungkin cuma 100 juta gitu, yang 900 juta ya diasuransikan untuk membayar perusahaan B tadi, sehingga dia mau nanggung gitu. Itu namanya reasuransi, adik-adik. Ya, moga-moga bincang-bincang malam ini bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya, adik-adik, supaya saya lebih semangat membuat konten-konten yang berkualitas gitu ya, adik-adik ya. Like and subscribe jangan lupa ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat belajar, selamat bobo ya. Habis belajar bobo ya, jangan lupa istirahat. Semoga adik-adik tetap sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.